Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, Senin malam Selasa tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji kembali kajian Islam intensif persiapan Ramadan 1435 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan ketiga dari kajian Islam intensif persiapan Ramadan 1435 Hijriah. Dan sejatinya pada malam ini kita membicarakan materi kajian 1, hukum dan adab puasa, nomor 8 sampai nomor 11. Akan tetapi kita ingin menggunakan waktu sebaik-baiknya, karena besok malam tidak mungkin kita mengadakan kajian. Besok malamnya lagi, malam Kamis, baru kita mengadakan kajian. Sedangkan itu mungkin adalah kajian yang terakhir untuk kajian Islam intensif persiapan Ramadan 1435 Hijriah. Oleh karenanya, dari poin 8 sampai 11 itu nanti ada di materi kajian yang kedua. Poin 8 sampai 11 adab-adab puasa yang mustahab, hal-hal yang diharamkan ketika berpuasa, hal-hal yang dimubahkan ketika berpuasa, dan ke-11 kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam bulan Ramadan. Ini ada pada materi yang kajian kedua. Oleh karenanya pada malam ini kita membahas materi kajian 2, sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sebagai muqaddimah saya katakan puasa sebagaimana sholat, maka kita diperintahkan untuk mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya sebagaimana sholat saja, sebagaimana seluruh ibadah, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya yang paling berhak dicontoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Oleh karenanya, hadis riwayat Muslim, oleh karenanya kita mempelajari sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap agar puasa kita terutama di dalam Ramadan penuh berkah tahun ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mempunyai usaha untuk mencontoh sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat puasanya, dan ini dari nomor 1 nanti sampai nomor 27 itu adalah ringkasan dari sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai dari beliau sahur, kemudian siang hari, malam hari, apa yang beliau kerjakan sampai nanti mudah-mudahan waktunya mencukupi sampai berhari raya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki bulan Ramadan, maka beliau menentukan masuknya bulan Ramadan dengan dua cara. Yang pertama yaitu ru'yah hilal, artinya melihat langsung hilal awal bulan. Mohon maaf sedikit. Ya, melihat hilal artinya adalah melihat langsung awal bulan. Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bahwa ini adalah cara yang paling syar'i yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan awal bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat Bukhari, beliau memerintahkan kita, perintah, dan kita sudah kenal, sering kita anggap permasalahan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30." Artinya, berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah, berhari rayalah kalian karena melihat hilal. Jika terhalang atas kalian hilal awal bulan, maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan berarti cara yang kedua yaitu menyempurnakan jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Anggap sekarang bulan Sya'ban, anggap sekarang tanggal 25 Sya'ban, tadi maghrib ketika terbenam matahari, maka biasanya muncul awal hilal. Maka ternyata tidak terlihat. Sekarang hari Senin, ya. Berarti kalau tidak terlihat malam ini, maka berarti kita genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti besok Selasa hari terakhir dari bulan Sya'ban. Berarti puasanya hari apa? Hari Rabu. Ya, hari Rabu. Nah, itulah dua cara yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan awal bulan Ramadan dengannya. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika di awal bulan, terutama ketika melihat hilal awal bulan, maka beliau membaca doa.
doa melihat hilal, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza ra'a al-hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Artinya Talhah bin Ubaidillah bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW jika melihat hilal maka beliau berdoa, wahai Allah, masukkanlah bulan ini kepada kami dengan kenyamanan, artinya dengan kesehatan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Rabbku dan Rabbmu wahai bulan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang kedua atau sifat yang kedua dari sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang ketiga dari sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jika memasuki bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum tentang datangnya Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Tentang datangnya Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Maka ini juga berlaku di zaman kita sekarang, bahwa apabila datang bulan Ramadan, datang pengumuman dari pemerintah yang berwenang untuk menentukan Ramadan, maka kita berhak untuk memberitahukan kepada seluruh kaum muslim, sanak kerabat kita, kawan-kawan kita, telah datang Ramadan, bulan penuh berkah. Selamat datang Ramadan, bulan penuh berkah. Selamat berpuasa Ramadan, bulan penuh berkah. Silakan sebarkan itu nanti jika telah diumumkan oleh pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal ini diakomodir oleh Kementerian Agama. Dan kita sudah menentukan, sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa tidak ada hubungan. Kalau seandainya misalkan Kementerian Agama adalah ada korupsi di dalamnya, ataupun misalkan saya katakannya, saya tidak menuduh, ataupun pemerintah Indonesia terjadi kezaliman, mementingkan dirinya sendiri terhadap rakyatnya, maka ini tidak ada urusan dengan ruqyah. Tidak ada urusan dengan ruqyah. Tetap kita sebagai umat Islam yang di bawah kepemimpinan yang sah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau, senantiasa patuh dan tunduk kepada keputusan pihak yang berwenang dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Dan ini cara yang paling real, cara yang paling logis untuk menentukan satunya kaum muslim dalam awal dan akhir bulan Ramadan. Ya, baik. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini, perhatikan sebuah hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat bagaimana beliau bergembira dengan datangnya Ramadan. Maka saya katakan kepada kaum muslim yang hadir di sini dan juga yang mendengar via radio ataupun streaming ataupun yang lainnya, kajian ini bergembiralah dengan datang Ramadan. Bergembiralah dengan datangnya Ramadan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur untuk memasuki Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ramadan, bulan yang ditunggu oleh para imam, para orang-orang saleh untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembira. Tidak perlu kita mempersiapkan Ramadan dengan begitu banyak makanan di rumah kita, dengan begitu banyak persiapan. Bergembira, bersyukur dan bertekad untuk memasuki Ramadan dengan maksimal. Harus ada tekad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyam." Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan-akan beliau ingin menggambarkan tentang kegembiraan beliau ketika datang Ramadan. Telah datang kepada kalian Ramadan, wahai para sahabat, bulan yang penuh dengan berkah. Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di dalamnya
dibukakan pintu-pintu langit, di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka jahanam, wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan di dalamnya diikat dengan rantai pemimpin-pemimpin syaitan. Lillahi, ini yang luar biasa, subhanallah. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Mulai saat ini bertekad untuk mendapatkan malam ini. Di dalamnya Allah memiliki sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Kenapa lebih baik? Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, sungguh dia telah benar-benar diharamkan dari kebaikan apapun. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih jelas lagi beliau berkata, beliau mengatakan, inna hadza syahra qad hadarakum, sesungguhnya bulan ini telah mendatangi kalian. Seakan-akan beliau ingin mengajak para sahabatnya untuk bergembira dengan datangnya bulan ini. Kemudian beliau mengatakan, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurimal khaira faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhram khairaha illa mahrum. Ya, di dalamnya terdapat malam lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Kemudian ditekankan lagi oleh Rasulullah SAW. Makanya saya ajak, saya motivasi, saya bakar semangat Bapak Ibu sekalian, cari Lailatul Qadar 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan itu tidak akan bisa kita cari ketika kita memulainya dari 10 hari terakhir. Harus dibiasakan dari awal bulan. Cari Lailatul Qadar. Ya, cari, karena Rasulullah SAW bersabda, iltamisuha, carilah Lailatul Qadar tersebut. Bahkan di dalam hadis tadi Rasulullah SAW menegaskan, beliau mengatakan, barang siapa dan tidak ada seorang pun yang diharamkan mendapatkan Lailatul Qadar kecuali dia benar-benar seorang yang mahrum, orang yang diharamkan dari seluruh kebaikan apapun. Maka bertekad, pokoknya tahun ini jangan menghina diri sendiri. Ya, jangan menghina diri sendiri. Siapa saya, wahai Ustaz? Saya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Itu hanya tingkatan para nabi, tingkatan para sahabat, tingkatan para wali. Siapa bilang? Tidak. Rasulullah SAW memerintahkan kepada seluruh umatnya agar kita benar-benar mencari malam tersebut. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudari, sifat puasa Nabi Muhammad SAW yaitu berniat di malam hari untuk berpuasa. Berniat di malam hari. Maksud malam hari adalah mulai seperti sekarang, semenjak terbenamnya matahari sampai sebelum terbit fajar. Untuk khusus puasa Ramadan, maka niatnya di malam hari. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'as siyama qabla al-fajr fala siyama." Barang siapa yang belum meletakkan niat sebelum subuh, artinya di malam hari. Ya, dan waktu niat dari mulai terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar, ya, maka tidak sah puasanya. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i dengan lafaz yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyitus siyama qabla al-fajr fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meletakkan niat, menggadangkan niat, artinya begadang niat dengan di malam hari, begadangkan niat di malam hari, maka tidak sah puasanya. Ini menunjukkan bahwasanya niat tersebut diletakkan di malam hari. Cuma nanti kita akan sebutkan kesalahan-kesalahan yang terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya berkaitan dengan niat adalah pengucapan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi hadhihi sanati lillahi ta'ala
ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wan niyatu mahalluhal qalb. Dan Imam Nawawi muhammidu mazhab Syafi'i. Beliau adalah ulama peneliti dari mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan niat tempatnya di dalam hati. Ini perkara yang pertama yang berkaitan dengan niat. Perkara yang kedua yang berkaitan dengan niat adalah yaitu sebuah permasalahan. Apakah apabila seseorang berniat di awal malam pertama dari bulan Ramadan untuk berpuasa 1 bulan penuh, itu sudah mencukupi untuk malam-malam selanjutnya. Artinya dia tidak perlu lagi untuk berniat di setiap malam bulan Ramadan. Ataukah dia harus berniat setiap malam bulan Ramadan? Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan harus berdasarkan hadis Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, harus berniat di setiap malam. Ya, meletakkan niat di waktu malam untuk berpuasa Ramadan harus setiap malam. Ada lagi pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Imam Malik, bahwasanya seseorang boleh berniat di awal malam pertama dari bulan Ramadan saja untuk berpuasa 1 bulanan penuh. Maka pendapat yang lebih kuat wallahu alam digabungkan dua pendapat ini. Caranya adalah apabila seseorang berniat dari malam pertama bulan Ramadan, dia ingin berpuasa Ramadan semalaman sebulanan penuh, maka itu sudah mencukupi baginya. Karena berdasarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Berarti cukup. Ya, tetapi nah ini cara menggabungnya begini. Tetapi apabila niat itu terputus, dia tidak berpuasa pada suatu hari, entah karena sakit, entah karena haid, entah karena bepergian, safar, akhirnya dia tidak berpuasa, terputuslah niatnya. Maka kapan dia berpuasa lagi? Yang haid kapan suci lagi? Yang sakit kapan sembuh lagi? Kemudian dia puasa. Yang safar kapan datang lagi ke tempat tujuannya atau tempat asalnya, lalu dia berpuasa. Maka dia pasang niat kembali untuk berpuasa sisa-sisa hari sampai akhir Ramadan. Itu cara menggabungnya. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bolehkah saya berniat di malam hari setiap malam? Maka tidak ada yang melarang. Bahkan itu yang lebih utama. Tetapi kalau ditanya yang lebih kuat mana pendapatnya tadi, mengumpulkan dua pendapat tadi, boleh berniat di malam pertama bulan Ramadan untuk berpuasa semalaman sebulanan penuh. Ya, apabila terputus maka dia ulang kembali niatnya untuk menyelesaikan puasa Ramadannya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian yang kelima, setelah berniat kita masuk kepada sahur. Sahur, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sahur. Bahkan beliau tidak pernah meninggalkan sahur ketika berpuasa. Makanya para ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum sahur adalah sunnah muakkadah, dan tidak sedikit dari ulama mengatakan wajib. Kalau wajib berarti apa? Ditinggalkan berdosa. Ya, coba perhatikan perkataan Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab Sahih Bukhari, babu barakatis sahur min ghairi ijab. Bab berkahnya bersahur tanpa ada kewajiban untuk bersahur. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wasalu wa lam yudhkarus sahur. Karena pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya beliau menyambung puasa untuk besok harinya dan tidak diceritakan mereka bersahur. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkahnya sahur.
saya ingin membacakan dulu berkahnya sahur. Ya, perhatikan baik-baik. Berkahnya sahur yang pertama, sahur adalah pembeda puasa orang Islam dengan orang kafir ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi. Ini berkah sahur yang pertama. Sahur adalah pembeda antara puasanya orang Islam dengan orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Amr bin As radhiyallahu anhu, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahur." Bedanya puasa kita orang Islam dengan orang ahlul kitab adalah makan sahur. Kemudian berkah sahur yang kedua, yaitu Rasulullah SAW menyatakan para malaikat dan sebelumnya Allah bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Berkahnya sahur yang kedua, Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Sebelum saya sebutkan dalilnya, apa maksud solawatnya Allah atas orang-orang yang bersahur? Abu Aliyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa maksud salawat Allah terhadap orang-orang yang bersahur atau salawat Allah kepada makhluk adalah thana'uhu fil mala'il a'la. Artinya pujian Allah di hadapan para malaikatnya. Pujian Allah di hadapan para malaikatnya untuk orang-orang yang bersahur. Jadi orang yang bersahur dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud salawat malaikat kepada manusia dan di dalam hal ini kepada orang-orang yang bersahur adalah doanya malaikat agar manusia tersebut mendapatkan rahmat, ampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa bersahur. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahur akluhu barakah, fala tad'u walau an yujri'a ahadukum jur'atan min ma, fa inna Allah 'azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sahur makannya itu adalah berkah. Berkah, maka jangan tinggalkan. Lihat, di sini permintaan Rasulullah. Jangan kalian tinggalkan makan sahur. Ini jangan suka-suka meninggalkan nanti kalau puasa, meninggalkan makan sahur, ya. Dan walaupun kalian menegukkan satu tegukan air ke dalam mulut kalian, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Kemudian permasalahan sahur selanjutnya yang keenam. Perhatikan Bapak Ibu, yang kelima ya. Yang keenam, yang bersahur beliau menyatakan di dalam surah ada berkah, sudah kita bahas tadi ya. Sekarang yang keenam, yaitu bersahur dekat dengan azan subuh. Ya. Bersahur dekat dengan azan subuh. Maksud dekat di sini adalah kira-kira kalau kita baca Al-Quran dan orang tersebut lancar membaca Al-Qurannya, kira-kira dia baca 50 sampai 60 ayat Al-Quran. 50 sampai 60 ayat Al-Quran. Itu kira-kira 15 menit, ya sekitar itu, ataupun 20 menit sebelum adzan. Berarti waktu yang paling bagus untuk bersahur itu. Dan saya singgung tadi malam kalau tidak salah, ya di Baitul Hikmah, bahwa konsep beribadah menjadi seorang muslim ketika menghambakan dirinya kepada Allah adalah jangan mau ibadah yang rendah. Kita harus mencari ibadah yang paling, surga yang paling tinggi, ya, menjadi muslim yang paling baik, menjadi kepala keluarga yang paling baik, menjadi istri yang paling baik. Selalu seperti itu. Bersedekah yang paling tinggi pahalanya, ya, kemudian sholat yang paling sempurna dan semisal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam bersahur juga begitu. Bersahur waktu yang paling utama. Kalau ditanya, Ustaz, waktu bersahur kapan? Silakan dari mulai sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir menghitungnya dari mana? Kalau sekarang jam maghrib itu jam setengah 7, anggap setengah 7. Subuh jam 5. Berarti berapa jam?
setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5. 10 jam setengah. Baik, 10 jam setengah. Berarti sepertiga malam pertama. Ini saya mengajarkan bagaimana cara menghitung sepertiga malam, sebagaimana diajarkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Berarti sepertiga malam pertama adalah setengah 8, setengah 9, setengah 10. Kira-kira jam 10 itu sepertiga malam pertama. Jam 11, 12, 13, 1 itu sepertiga malam pertengahan kedua. Nah, dari mulai jam 1 sampai jam 5 kira-kira itu sepertiga malam terakhir. Boleh seseorang bersahur pada waktu itu, ya. Akan tetapi kita ingin yang paling utama waktu sahur, karena mencontoh Rasulullah SAW. Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu haddatsahu, bahwa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menceritakan kepada Anas bin Malik, annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila shalah, bahwa mereka pernah bersahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah sahur langsung pergi menuju salat subuh. Qultu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya, antara sahur kalian dengan iqamah salat subuh, atau dengan adzan salat subuh saya. Ya, kemudian Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menjawab, qadru 50 atau 60, yakni ayatan, sekitar 50 sampai 60 ayat Al-Qur'an dibacakan. Kalau orang yang lancar, artinya wajar bacaannya tidak terbata-bata. 50 sampai 60 sekitar berapa? Ya, 15-20 menit. Kalau yang masih terbata-bata, ya mungkin sampai 2 jam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita juga, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara falamma faragha min sahurihima qama Nabiyullah ila sholati fa shallaya. Anas bin Malik bercerita bahwa Zaid bin Thabit dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kedua-duanya bersahur. Setelah selesai, mereka langsung menuju salat subuh. Menunjukkan dekat sekali dengan waktu subuh. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari menjadi perhatian bagi kita. Sebenarnya imsak itu berapa menit sebelum adzan subuh? 10, ada yang 15 di beberapa daerah. Itu sebenarnya adalah waktu yang paling utama untuk bersahur. Dibalik oleh kebiasaan kita, yaitu waktu berhenti sahur. Nah, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketujuh, bersahur dengan kurma atau yang lainnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurma yang dimaksud di sini adalah kurma yang kering. Saya pernah menonton video sebuah penelitian kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa dengan kurma yang masih basah atau disebut dengan rutab, yang Allah subhanallah ya, dan masya Allah taala di zaman yang serba modern ini kurma rutab sampai ke Indonesia, ya, rutab sampai ke Indonesia. Artinya kurma yang masih basah itu sampai ke Indonesia, entah itu panennya tahun kemarin atau pokoknya masih basah, masuk freezer maksudnya, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa beliau berbuka puasa dengan kurma yang masih basah? Salah satu sebabnya disebutkan dalam penelitian itu adalah bahwa lambung kita ketika dia berpuasa dia melakukan detoksifikasi, artinya pengeluaran racun. Ya. Pengeluaran racun karena tidak ada yang digiling dari makanan-makanan yang ada. Maka, dan ini salah satu fungsi dari berpuasa, yaitu pengeluaran racun. Nah, karena tidak ada yang digiling, akhirnya dia membuat sel-sel yang baru. Nah, ketika kita mulai berbuka, maka ini adalah
saat lambung kita masih sangat rentan dengan makanan-makanan yang keras. Makanan keras seperti batu, ya, makanan yang keras. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah SAW dengan wahyu dari Allah memilih rutub agar pencernaan kita mudah untuk mencernanya. Beda dengan sahur. Lihat hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Abu Dawud, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Sebaik-baik sahur orang beriman adalah tamr. Tamr adalah kurma yang sudah kering. Kenapa demikian? Karena ketika kita makan kurma yang sudah kering, proses pencernaan yang dilakukan oleh lambung kita dan alat pencernaan kita itu akan lama, dan itu memudahkan kita, memberikan kekuatan sampai siang. Ini luar biasa, subhanallah alazim. Ya. Nah, baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, akan tetapi kalau tidak ada kurma, misalkan belum di Tanjung misalnya kan ada kurma, ya mana ke sahur kurma? Yang ada langsat. Baik, ada dulu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan bahwa sebaik-baik bersahur adalah dengan kurma. Maka saya ajak kepada kaum muslim, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jika ada kelapangan rezeki, ya, maka janganlah tinggalkan sunnah ini. Usahakan jangan tinggalkan sunnah ini. Dan ini termasuk persiapan Ramadan. Persiapan Ramadan yang Anda bisa kerjakan dibanding Anda mengumpulkan beras, tepung, kemudian semua tapi kurmanya lupa untuk bersahur. Maka sarana-sarana yang sesuai dengan sunnah ini kerjakan jika Anda mampu untuk membelinya. Adapun bagi yang tidak mampu, maka tidak mengapa dia bersahur dengan selain kurma. Dan kata-kata bersebaik-baik sahur adalah kurma yang kering, bukan menunjukkan bahwasanya sahurnya cuma kurma, tidak. Ya, sahurnya cuma kurma, tidak. Ya, ada cukup saja. Ini bukan, ya. Baik, perhatikan baik-baik. Ini ustaznya membela diri. Baik, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahur kulluhu barakah, fala tad'u walau an yujri'a ahadukum jur'atan min ma." Sahur makannya seluruhnya berkah, mendatangkan kebaikan. Dan ini juga menunjukkan berkahnya sahur. Mungkin tadi ditambahkan berkahnya sahur sudah dua tadi. Yang ketiga yaitu mengikuti sunnah Rasul. Makan sahur berkah. Yang berkah pertama tadi menyelisih ahlul kitab. Kemudian yang kedua didoakan oleh Allah dan disolawati oleh Allah dan para malaikat. Yang ketiga mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, walaupun hanya dengan meneguhkan air, seteguk air ke dalam kerongkongan kita. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan ya, mendapati azan subuh dalam keadaan junub dan tetap berpuasa. Apa maksudnya? Sifat puasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apabila beliau dikumandangkan azan subuh dan sebelum azan beliau bergaul dengan istrinya. Mungkin setelah bersahur beliau bergaul dengan istrinya. Pas ketika sudah selesai bergaul, belum sempat mandi, keburu azan subuh. Maka yang seperti ini, dia mandi dan tetap berpuasa. Artinya, bukan berarti kalau kita dalam keadaan junub kemudian azan subuh berarti kita boleh tidak berpuasa atau berarti batal puasa kita. Tidak. Ya, tetapi kalau seandainya kita dalam keadaan junub, misalkan saya beri contoh, seorang bersetubuh dengan istrinya, ya, sebelum sahur. Kemudian dia malas mandi, kemudian dia hanya berwudu, akhirnya dia makan sahur dalam keadaan masih keadaan junub. Pas setelah selesai makan sahur azan subuh, belum mandi junub, maka ini tidak mengapa. Dia mandi, kemudian dia apa? Dia sholat subuh dan berpuasa, sah puasanya. Perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari dan Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru junuban fi Ramadan min ghairi hulumin fayaghtasilu wa yasum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati
subuh dalam keadaan junub, ya, bukan karena mimpi. Kata-kata bukan karena mimpi, junubnya berarti karena apa? Bergaul dengan istrinya, ya, berjima dengan istrinya. Maka beliau mandi lalu beliau tetap berpuasa. Baik, yang ke-9. Termasuk sifat puasa Rasulullah SAW, dan ini sudah memasuki waktu siang, ya. Sengaja saya urut begini agar kita benar-benar sistematis belajarnya. Melakukan madmadah, berkumur-kumur, dan istinsyaq, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya ketika berwudu saat berpuasa. Artinya ketika berwudu boleh dilakukan hal ini. Dan ini termasuk sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Luqayt ibnu Sabrah, beliau berkata, "Asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Sempurnakan berwudu dan selak-selak jadi jemari, dan bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung, kecuali dalam keadaan berpuasa. Artinya kalau dalam puasa tetap memasukkan air ke hidung, tapi jangan kencang-kencang, jangan bersungguh-sungguh, asal kena dan asal masuk. Ini menunjukkan bahwa pelajaran yang kita bisa ambil dari melenceng dari pelajaran kita ini, bahwa hidung salah satu saluran yang bisa memasukkan ke dalam tenggorokan. Oleh karenanya dilarang seorang yang berpuasa dia memakai tetes hidung. Ya, kalau ditanya tetes mata bagaimana, dan Ustaz terasa kadang-kadang obat matanya di tenggorokan, atau tetes telinga, maka jawabannya tidak batal. Yang membatalkan hanya tetes hidung. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini. Ya, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kalau berwudu tetap jangan ragu-ragu, berkumur-kumur, kemudian asal jangan ditabuk. Ya. Dan ini subhanallah luar biasanya puasa. Nanti saya akan bahas mungkin di akhir Ramadan atau setelah Ramadan. Salah satu pelajaran menarik dari puasa adalah kita bisa belajar ikhlas dari puasa. Belajar ikhlas dari puasa. Coba bayangkan Bapak, tidak ada yang mengetahui kan kalau kita berkumur-kumur ketika berwudu, kita telan sedikit saja, tapi kita benar-benar menjaganya. Bahkan kita meludahkan beberapa kali agar tidak termasuk, karena tidak ada yang tahu. Nah, begitulah semestinya beramal. Tutup rapat baik-baik, ya. Tutup rapat baik-baik amal kita, terutama nanti di Ramadan. Kalau perlu tidak ada yang tahu saya beramal, kecuali Allah dan para malaikat. Ini Pak ikhwan sekalian dalam hati. Coba kita ketika berwudu, ketika memasukkan air ke hidung, bukankah kita benar-benar menjaga agar satu tetes pun jangan termasuk. Kalaupun padahal tidak ada yang tahu. Kalau kita memasukkan, tidak ada yang tahu. Itulah salah satu pelajaran menarik dari ibadah puasa, kita bisa belajar apa? Ikhlas. Itulah ikhlas. Ya, tidak ingin dilihat manusia, tidak ingin mendapatkan pujian manusia. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang ke-10. Nabi Muhammad SAW ketika berpuasa, beliau tetap bersiwak, yaitu membersihkan mulut dan gigi. Ini menjawab pertanyaan, bolehkah bersikat gigi ketika bulan Ramadan? Dan apakah dilakukan larang? Sebagian memberikan fatwa, boleh kalau masih pagi. Kalau sudah siang, harus boleh. Betul atau tidak? Ada fatwa seperti itu? Nah, ini jawabannya. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari. Ya, Rasulullah SAW diceritakan an Amir bin Rabi'ah qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaq wa huwa sha'imun ma la uhsi wa la a'ud. Amir bin Rabi'ah bercerita, aku pernah melihat Rasulullah SAW bersiwak dalam keadaan beliau sedang berpuasa dalam jumlah yang aku tidak bisa menghitungnya dan tidak bisa membilanginya. Artinya sering beliau bersiwak ketika berpuasa. Maka lalu kalau ditanya, bagaimana Ustaz bersiwak memakai sikat gigi dengan pasta gigi? Ya, karena baunya sudah tidak enak Ustaz. Saya mau masuk kantong.
Ya, maka jawabannya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah menjawab pertanyaan ini, asal hukumnya tidak mengapa. Asalkan tidak terasa di tenggorokan. Kalau terasa di tenggorokan lebih baik dijauhi. Artinya si pasta giginya dijauhi, bukan sikat gigi. Tetapi asal hukumnya apa? Begini Pak Eva sekarang. Jadi kalau seandainya ada pasta gigi yang tidak terasa di tenggorokan, maka itu yang dipilih untuk bulan puasa. Ya, untuk siang hari bulan puasa. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-11 ya, yaitu menjaga sholat berjamaah ketika berpuasa, terutama para lelaki. Ya, ini sifat puasa Nabi Muhammad SAW. Beliau menjaga sholat berjamaah ketika berpuasa. Ketika kajian di rumah Haji Bambang di Majelis Salim Setia, saya sebutkan ada yang wajib bagi seorang yang berpuasa, yaitu apa? Menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, menjaga sholat berjamaah, terutama laki-laki. Dan saya katakan, rugi dengan kerugian yang benar-benar seorang yang puasa tapi sholat subuhnya telat. Jangan pernah bikin prestasi Ramadan. Ya, tekad bulat-bulat sambil berdoa kepada Allah agar Ramadan tahun ini untuk urusan sholat berjamaah saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Ya, jangan tekadnya minimal saya tidak ketinggalan salam imam, jangan. Ya, minimal tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Apapun urusannya tinggalkan. Lihat Pak keluar biasaannya. Dan itu kan tanda orang dilepaskan dari sifat kemunafikan. Kita ingin tahu diri kita munafik atau tidak munafik, lihat sholat berjamaah. Ya, terutama bulan Ramadan nanti. Puasa, baca Quran, zikir, sholat malam, telat sholat subuhnya, seakan-akan beruntung itu pahala. Ya, hati-hati. Sholat tarawih, sholat malam luar biasa, tapi sholat subuhnya telat. Maka hati-hati, jangan pernah berurusan dengan meremehkan sholat wajib dan sholat berjamaah. Baik, para ikhwan yang dirahmati. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah, jadi di sini disebutkan tadi menjaga sholat berjamaah ketika berpuasa. Dan juga ditambah itu mungkin saya kurang, menjaga sholat dan sholat berjamaah ketika puasa. Kurang di situ. Yang ke-11 menjaga sholat dan sholat berjamaah ketika puasa. Dan dalilnya sudah saya sebutkan sering, yaitu menjaga sholat al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah perihal sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Adapun sholat berjamaah ma'ruf, ya. Dalilnya sangat kita bisa pahami dan dalilnya sudah sering kita baca. Di antara dalilnya adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'al raki'in. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, qala jumhurul ulama, sebagian besar ulama mengatakan fihi dalilun ala wujubi sholatil jamaah. Di dalam ayat ini terdapat dalil tentang wajibnya sholat berjamaah. Baik, pada ikhwan yang dirahmati, dan banyak dalil-dalil yang lain tentang ceritanya orang buta yang meminta izin kepada Rasulullah SAW, padahal dia rumahnya jauh dari masjid. Dan antara rumahnya banyak binatang buas, tidak ada penuntun, banyak pohon-pohonan, ya, tapi tidak diizinkan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan orang buta tersebut punya 8 alasan yang sebenarnya dia diberikan uzur, diberikan kebolehan untuk sholat di rumahnya. Tetapi karena sholat berjamaah adalah sesuatu yang wajib bagi laki-laki yang mampu dan mendengar azan, maka dia harus pergi ke masjid. Wallahu a'lam.
Ya, kita lanjutkan setelah salat Isya. Kita cukupkan dulu. Sallallahu alaihi Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-12 kita lanjutkan sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium dan menjumbu istrinya ketika berpuasa. Maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ketika berpuasa kadang mencium dan menjumbu istrinya. Artinya hal ini diperbolehkan. Ya, artinya hal ini apa? Diperbolehkan. Mencium dan menjumbu istri ketika berpuasa diperbolehkan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, hal yang diperbolehkan ini yaitu mencium dan menjumbu istri, menjumbu baik itu memeluk, meremas, mengusap atau yang semisalnya dengan makna sinonim dengan menjumbu, maka ini disyarati dengan tidak terpancing hawa nafsu. Tidak terpancing hawa nafsu. Karena dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Illa shaumu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli." Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu milikku, aku yang akan mengganjar puasa tersebut, karena dia telah meninggalkan syahwatnya. Lihat kata-kata syahwat, ya, mencium dan menjumbu istri dia diperbolehkan apabila bagi siapa yang mampu menjaga syahwatnya, jangan sampai keluar maninya ataupun madhinya. Madhi adalah awal dari mani yang dia biasa, mohon maaf, dia biasa kental dan berwarna putih mengkilat. Adapun madhi adalah cairan yang keluar dengan, mohon maaf, muncrat dan juga dibarengi dengan syahwat dan hawa nafsu, dan setelah keluar terasa hilang kekuatan. Itulah definisi dari madi dan mani. Nah, apabila kita katakan tadi bahwa mencium dan menjumbu istri ketika berpuasa adalah diperbolehkan, bukan berarti seluruh orang, tetapi siapa yang bisa menjaga syahwatnya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa shaimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering, ya, kana, kata fi'il kana, kata kerja kana, jika disetelahi dengan kata kerja mudhari' menunjukkan lil kathrati wat tikrar, menunjukkan banyak dan sering diulang. Artinya kalau kita terjemahkan, Rasulullah SAW sering mencium beliau atau memeluk beliau ketika beliau sedang berpuasa. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu fi Ramadan wa huwa shaim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ketika beliau sedang berpuasa. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada yang ke-13, saya ingin menambahkan hal-hal yang diperbolehkan ketika sedang berpuasa.
Ya, hal-hal yang diperbolehkan ketika sedang berpuasa, yaitu mandi ketika bahkan sedang merasa panas-panasnya. Mandi, menyiramkan air yang dingin ke kepala, tentunya jangan dihisap airnya. Ya, menyiramkan air yang dingin ataupun mandi diperbolehkan. Terutama juga walaupun terasa sangat panas. Ya, karena udara sangat panas, akhirnya dia mandi. Ya, ini diperbolehkan. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat, di antaranya hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil 'araji yasubbu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sha'imun minal 'atashi aw minal harri. Artinya, aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di daerah Araj, yaitu daerah yang tinggi menunjukkan panas. Beliau menyiramkan air ke atas kepalanya dalam keadaan sedang berpuasa karena saking hausnya dan saking panasnya. Nah, ini boleh berarti, ya. Dan ini solusi bagi orang-orang yang bekerja di siang hari. Diperbolehkan dia seperti Abdullah bin Umar, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Abdullah bin Umar balla thawban fa alqahu alaihi wa huwa sha'im. Beliau membasahi kain, kemudian beliau letakkan di atas kepala beliau. Ya. Kemudian dan dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Ini tambahan, ya, hal yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan juga bagi ibu-ibu terutama mencicipi makanan. Ya, mencicipi makanan. Tentunya setelah mencicipi jangan ditakut. Ya, diludahkan. Dalil-dalil yang menunjukkan hal ini adalah contoh-contoh dari para sahabat dan perkataan-perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, la ba'sa an yadhukal khal aw syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Artinya tidak mengapa seseorang mencicipi al-khal itu adalah acar. Ya, acar. Acar itu apa? Apa sih acar itu? Timun ditambah dengan airnya apa namanya? Cuka. Ya, cuka. Ya, cuka dan sesuatu apapun dari makanan selama dia tidak memasukkannya ke tenggorokannya dalam keadaan sedang berpuasa. Ini juga, ya, diriwayatkan penafsiran ini dari Al Hasan Al Basri, kemudian Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, bahwasanya mereka memperbolehkan untuk mencicipi sesuatu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal yang diperbolehkan juga sebagai tambahan adalah mencium bau-bau yang wangi. Ya, bau-bauan yang wangi mencium, asalkan jangan dia masukkan dengan kencang ke dalam mulutnya atau ke dalam hidungnya. Ya, nah, ini tidak mengapa bagi orang yang sedang berpuasa. Atau juga kemasukan sesuatu ke dalam mulutnya tanpa dia sengaja. Ya, dia lagi tidur makan begini, anak-anaknya main apa gitu, main makan makanan dilempar-lempar masuk. Ini tanpa sengaja boleh. Ya, tidak batal. Baik, pada ikhwan sekalian. Kita lanjutkan sekarang. Selanjutnya yang ke-13. Sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah menjauhi seluruh yang membatalkan puasa. Menjauhi seluruh yang membatalkan puasa. Dan membatalkan puasa pada malam kemarin di Majelis Taklim Setia yang di Bambang, kita membahas berapa? 9 pembatal puasa. 9 pembatal puasa. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama yaitu berjima'. Kemudian yang kedua yaitu keluarnya mani dengan sengaja. Dengan sengaja. Baik itu karena melihat, atau karena meremas, atau karena
hal-hal lainnya yang menimbulkan syahwat dan akhirnya keluar mani, itu batal. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu makan dan minum. Makan dan minum. Yang keempat yang semakna dengan makan dan minum. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya. Yang kelima yaitu kemudian berhijab, berbekam. Ya. Kemudian yang sebelum saya lanjutkan yang kelima, yang keenam, yang keempat tadi semakna makan dan minum. Apa semakna makan dan minum? Infus. Habis itu transfusi darah. Ini semakna makan dan minum yang memberikan kekuatan suntikan vitamin yang menguatkan badan. Ini semakna makan dan minum. Kemudian para ikhwan sekalian, yang keenam yaitu muntah dengan sengaja. Yang ketujuh yaitu keluar darah haid dan nifas. Ini batal puasanya. Yang kedelapan berniat berbuka. Sebelum saya masuk kepada yang 9, tadi yang kelima adalah berbekam. Termasuk berbekam, semakna dengannya adalah donor darah. Karena ini menguras tenaga. Makanya orang yang setelah donor darah dia harus harus makan. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau kita lihat jenis-jenis pembatal puasa itu adalah yang mengurangi kekuatan tubuh. Ini pembatal puasa. Makanya di sini salah satu penguat pendapat, meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, penguat pendapat yang mengatakan berbekam mengeluarkan darah kotor dari tubuh itu pembatal puasa karena dia mengurangi kekuatan tubuh. Yang kesembilan yaitu murtad dari agama Islam. Dan sudah kita sebutkan para ikhwan, bapak ibu, saudara-saudari pada pertemuan sebelumnya bahwa pembatal puasa ini benar-benar akan menjadi pembatal puasa kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mengetahui hukumnya. Jadi orang makan dan minum, ketika ditanya, kenapa dia puasa makan dan minum? Aku udah tahu hukumnya kalau batal puasa. Nah, ini kan batal. Ya, tidak batal dia kalau seandainya memang tidak tahu. Seperti misalkan, seperti yang saya sebutkan pada malam kemarin, bahwa ada orang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Ketika ditanya, apakah Anda tidak tahu bahwasanya ketika berpuasa diharamkan untuk bersetubuh dengan istri di siang hari bulan Ramadan? Nah, aku pada tahu amin. Mungkin nggak terjadi seperti itu? Mungkin. Orang yang baru masuk Islam di Banjarmasin, habis itu sehari langsung pergi ke Amazon. Nggak tahu hukum Islam sama sekali. Mungkin saja. Ya, mungkin saja ini para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat terakhir. 2 ayat terakhir di situ 285 dan 86. Ya, 85 dan 86. Wahai Rabb kami, janganlah catat kami sebagai dosa kami jika kami lupa atau kami tidak mengetahuinya. Nah, ini. Kemudian yang kedua yaitu syarat pembatal yang 9 tadi benar-benar menjadi pembatal adalah apabila dia melakukannya dengan ingat sengaja. Ya, dengan ingat. Artinya kalau seandainya dia melakukannya karena lupa, maka dia batal puasanya. Ya. Dan ini terjadi kepada ulul puasa bukan Ramadan tapinya, puasa sunnah, kemudian pergi ke warung. Ini waktu di pesantren, pergi ke warung, memesan mie instan plus telurnya, kemudian es teh. Makan lahap sekali, terasa kok lapar sekali. Kemudian habis, mie instannya habis, kemudian es tehnya habis itu bayar. Keluar dari warung baru ingat, oh puasa tadi. Ya, ini tidak apa-apa. Ya. Ya betul, tidak mengapa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, perhatikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim." Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia sedang berpuasa,
fa'akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Maka lalu dia makan atau minum, kemudian dia sempurnakan puasanya, maka sesungguhnya dia diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tapi kalau seandainya pas ya lagi makan di tengah-tengah, ingat jangan ditabung. Ya, dikeluarkan itu supaya tidak batal. Kalau pas di tengah-tengah makan lagi asik-asiknya, puasa nih, itu harus dikeluarkan. Ya itu tidak mengapa. Tapi ditabung, nah ini batal. Ya, itu batal. Ini para yang waskan. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah, bahkan luar biasa perkataan Imam Mujahid dan Imam Hasan Al-Basri. Saya singgung waktu di majelis tajwid setia. In jama'a nasiyan fala syai'a alaih. Kalau seandainya dia bersetubuh dalam keadaan lupa, maka tidak ada qada atasnya. Artinya puasanya sah. Ya, mungkin tidak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga yaitu pembatal yang 9 tersebut akan menjadi pembatal apabila dia dengan sengaja melakukannya. Jadi 3 syaratnya. Pertama, mengetahui hukumnya. Yang kedua, ingat melakukannya. Yang ketiga, dengan sengaja, dengan pilihannya. Nah, perkara mengetahui hukumnya ini, para ikhwah sekalian, walau hanya mengetahui hukumnya bersetubuh di siang hari bulan Ramadan batal puasanya, maka cukup ini. Tidak perlu dia dalam rinci, harus tahu kafaratnya begini, ya urutannya begini, tidak perlu. Ya, karena ada orang yang berdalil, Ustaz, masa saya kena kafarat juga? Saya kan tidak tahu rincian hukumnya. Artinya dia bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, dia tahu hukumnya itu membatalkan puasa, tapi dia tidak sanggup, mungkin karena kayak Mas Eko baru menikah, ya, baru menikah, akhirnya tidak tahan melihat istrinya, tapi dia tidak tahu rincian kafaratnya. Oh, ini bukan ukuran, tetap saja harus bayar kafarat. Paham maksud saya? Ya. Yang dulu terjadi harus bayar kafarat sekarang. Ya, harus bayar kafarat. Yang dulu misalkan dulu pernah menyetujui istrinya di hari bulan Ramadan, maka ingat berapa kali, berarti berapa kafarat itu. Dan sudah saya singgung pada waktu sebelum pada malam kemarin bahwa jika misalkan saya beri contoh jam 9 dia bersetubuh dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, jam 1 jam suaminya, kita ini sudah batal kok adik. Apalagi kita ada jam 1 diulangi lagi. Nah, ini hukum kafaratnya bagaimana? Maka kalau seperti ini kejadiannya, para ulama menjawab, jika belum dibayar kafarat jam 9, maka itu dihukumi sebagai satu kafarat, satu perbuatan bersetubuh. Tetapi jika lain hari Jumat sidin bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, hari Sabtu juga begitu, hari Ahad begitu, karena kebetulan libur, maka itu berarti 3 hari. Berarti sesuai dengan rincian kemarin. Apa yang pertama? Membebaskan budak. Yang kedua, berpuasa 22 bulan berturut-turut. Yang ketiga, dan ini urutan, bukan boleh memilih. Kalau tidak bisa nomor 1 baru nomor 2. Kalau tidak bisa nomor 2 baru nomor 3. Bukan memilih seenaknya. Itu urutan. Alat tertib. Ya. Nah, kalau 3 hari tadi berarti kalau dia mengambil puasa 6 bulan berturut-turut. Kalau seandainya 3 hari. Kalau seandainya dia mengambil yang ketiga, yaitu berapa? 60 kali 3 180 miskin. 180 miskin.
Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14 ini saya mohon perhatian baik-baik. Karena ini adalah membuat puasa kita semakin sempurna, agar puasa kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Yang ke-14 sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjauhi seluruh yang diharamkan di dalam syariat Islam ketika berpuasa dan di luar puasa sebenarnya. Ya, menjauhi seluruh yang diharamkan. Pemikirannya begini, Pak. Kita kalau berpuasa, bukankah kita meninggalkan hal-hal yang mubah? Puasa, bukankah kita meninggalkan makan? Mubah bagi kita. Kalau tidak puasa kita makan, kalau tidak puasa kita minum, kalau tidak puasa kita bersetubuh dengan istri. Kita tinggalkan itu demi puasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan baik-baik, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif mengatakan bahwa ini meninggalkan yang mubah untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak akan sempurna kecuali setelah meninggalkan yang haram. Gampangannya bahasa kita, yang mubah aja kita tinggalkan demi puasa, apalagi yang haram. Coba perhatikan perkataan beliau, anna taqarruba ila Allah Ta'ala bitarkil mubahati la yakmul illa ba'da taqarrubi ilaihi bitarkil muharramat. Perhatikan baik-baik ya ini. Ini jawaban bagi pertanyaan, Ustaz apa hukumnya puasa masih maksiat? Ustaz apa hukumnya puasa masih berdusta? Ustaz apa hukumnya puasa masih membuka aurat? Ustaz apa hukumnya puasa masih mencuri? Masih tidak jujur? Ini semua jawabannya ini. Perhatikan baik-baik. Bahwa Ustaz apa hukumnya berpuasa tapi masih menggunjing, masih mengadu domba. Ya. Dan hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari, lisan ini ketika puasa dia adalah pedang bermata dua. Jika digunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, dia akan sangat mendatangkan manfaat dalam bulan Ramadan. Tapi jika digunakan untuk ya sia-sia, dusta, sumpah palsu, mengriba, mengadu domba, luar biasa. Dia akan menghapuskan pahala puasa. Makanya saya berikan kunci untuk Ramadan. Ya, pegang hadis ini baik-baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Man somata najah. Barang siapa yang diam, dia selamat. Kecuali yang baik-baik. Lebih baik banyak diam. Yang biasanya kita ketawa, cekikan, hihi, sudahlah tinggalkan. Ramadan harus beda dengan yang bulan-bulan yang lain. Coba perhatikan sekarang. Anna taqarruba ila Allah, bahwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bitarkil mubahat, dengan meninggalkan hal-hal yang mubah. Makan, minum, bersetubuh kita tinggalkan demi puasa. La yakmul, ini tidak akan sempurna pahalanya illa ba'da taqarrubi ilaihi bitarkil mubah, bitarkil muharram, kecuali setelah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Matanya ketika puasa dijaga. Ya, saya sering mulai hari kemarin saya sudah gembor-gemborkan, jangan taruhan dengan Ramadan Anda. Sayang, itu yang dikubur ingin dia dihidupkan oleh Allah walau sekejap agar merasakan lezatnya beribadah dalam bulan Ramadan. Televisi Anda jangan pernah jadikan Anda sebagai taruhan Ramadan Anda. Sayang, orang-orang yang sudah meninggal ingin hidup untuk merasakan lezatnya Ramadan. Sahur-sahur bukan beristighfar. Ini nanti kita akan sebutkan bahwasanya salah satu sifat puasa Nabi Muhammad SAW ketika sahur adalah banyak beristighfar. Ini malah nonton acara lawak, acara infotainment, ya, acara sinetron semakin ramai. Tidak akan pernah habisnya, menghabiskan pahala puasa. Walaupun di embel-embel Islami, ya, seperti misalkan tablik akbar Islami, isinya nyanyi, kemudian diselingi dengan ustaz.
Wallahi itu penipuan agama dan itu adalah penghinaan terhadap agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang jangan pernah taruhan dengan Ramadan Anda. Tidak akan pernah Allah memberikan Lailatul Qadar kepada orang-orang seperti ini, tidak akan pernah. Jangan pernah taruhan dengan Ramadan Anda. Mata kita, telinga kita, lisan kita, kemaluan kita, tangan, kaki kita tidak akan sempurna kita tinggalkan makan, minum. Kemudian syahwat kita kepada istri kita yang itu halal, kita tinggalkan demi puasa, tidak akan sempurna pahalanya kecuali ketika meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Kemudian beliau mengatakan, "Faman irtakabal muharramati thumma taqarraba ilaihi bitarkil mubahati kana bimathabati man yatrukul fara'id wa yataqarrabu bin nawafil." Barang siapa yang mengerjakan hal-hal yang haram, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang mubah, ini persis seperti orang yang mengerjakan hal yang sunnah meninggalkan yang wajib. Tadi malam saya sudah sebutkan contohnya orang semangat terawih sholat malam, subuhnya telat, mendingan dia sebulanan tidak terawih, tidak berdosa atasnya, asalkan 5 waktu tepat pada waktunya. Dan ini fikih Ramadan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan sekarang hadis-hadis Rasulullah SAW yang begitu banyak mengajak kita untuk benar-benar berpuasa. Di antaranya hadis riwayat Bukhari, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Lihat, ini perkara lisan. Banyak sekali lisan di sini. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan yang mengkonsekuensikan kedustaan, dan perkataan sia-sia, maka Allah tidak memerlukan dia untuk meninggalkan syahwat dan makannya. Artinya pahala puasanya nihil. Kalau seandainya dia meninggalkan makan, minum, bersetubuh demi puasa, tetapi masih dusta, masih menipu, masih memalsukan, masih bersumpah palsu. Para pedagang di pasar perhatikan, ya. Ketika Anda berdagang di bulan Ramadan, sering-sering sekali mengatakan para pedagang itu modalnya jadi nggak dapat. Betul? Ya, hati-hati para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang lain yang menunjukkan akan bahwasanya kita harus menjaga puasa kita agar benar-benar puasa. Hal-hal yang diharamkan. Jadi kalau saya ingin runut Pak ya, hal-hal yang diharamkan mungkin bisa dicatat. Pertama, dusta. Yang kedua, semua perbuatan yang mengkonsekuensi kedustaan. Yang ketiga, perkataan sia-sia seperti ghibah dan adu domba. Yang keempat, perkataan keji, nista, kotor, yang disebut dengan apa? Rafat. Dalilnya hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Laisa as-siyamu min al-akli wasyurb, innama as-siyamu min al-lagwi war-rafat." Artinya, bukanlah berpuasa dari makan dan minum saja. Sesungguhnya puasa sebenarnya adalah dari perbuatan sia-sia, perkataan sia-sia seperti ghibah dan namimah dan rafat. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan ar-rafatu al-kalamul fahishu. Rafat adalah perkataan kotor, keji, nista, porno, ya. Dan seluruh beliau mengatakan wa huwa yutlaqu ala hadha wa ala al-jima' wa ala muqaddimati, dan seluruh perkataan yang menimbulkan sarana-sarana kesana syahwat dari mulai pusar sampai sebelum lutut. Semua perkataan yang kesana
dihentikan walau dengan isyarat. Ya, ketika Ramadan. Walau dengan isyarat. Sudah berapa itu yang diharamkan? Perkataan apa? 4. Yang kelima yaitu mengangkat suara. Nah, ini perhatikan antara anak dengan orang tua, bapak, ibunya, antara suami dengan istrinya. Ramadan cukup, ya, cukup perperangan dunianya. Perang dunianya cukup. Tidak ada lagi kalau Ramadan itu angkat-angkat suara. Tidak ada lagi kalau Ramadan itu sarik-besarikan antara suami istri, antara anak orang tua. Hilangkan itu Ramadan. Dan mudah-mudahan terwariskan nanti setelah Ramadan. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Jika salah seorang di hari puasanya maka janganlah dia berkata rofa dan janganlah dia melakukan sakhab. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sakhab adalah al-khisamu was-siyah. Bertengkar sambil teriak-teriak. Itu sakhab, ya. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im inni sha'im. Kalau seandainya ada seorang yang mencela dia atau mengajak bertengkar dengan dia, maka katakan saya sedang berpuasa. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan menarik dari ulama salaf disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan ahwanus siyam tarku ta'ami wasyarab. Puasa paling rendah derajatnya cuma yang menahan lapar dan haus. Puasa paling rendah yang menahan lapar dan haus, tetapi tidak menahan hal-hal yang diharamkan. Makanya perkataan Jabir radhiyallahu anhu sangat luar biasa. Beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib." Jika kau berpuasa, maka berpuasalah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari dusta wal mahari dan hal-hal yang diharamkan. Wada'adal jar, tinggalkan menyakiti sesama tetangga. Tetangga di sini adalah kiasan untuk orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Tinggalkan. Ya. Kemudian wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah yaum shaumik. Hendaknya kalau hari puasamu itu penuh dengan ketenangan, wibawa, tidak terkejar-kejar, tidak tergesa-gesa, ya, tidak sering marah-marah. Wala taj'al, lihat ya, jadikan ini moto puasa tahun ini. Wala taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa. Jangan jadikan hari puasamu sama dengan hari berbuka. Harus beda, Pak. Bulan Ramadan, hari-hari kita menghadapi Ramadan cerah, mudah-mudahan kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan Ramadan. Harus beda dengan hari-hari di luar Ramadan. Tata cara bicaranya, tata cara bergaulnya, pengaturan waktunya, dan semisal. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya waktu tidak mencukupi bagi kita. Kita berhenti pada angka 14. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang, yaitu malam Kamis, ya, malam Kamis kita mempunyai waktu untuk menyelesaikan puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya cukupkan. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya, masih ada 10 menit dari waktu sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma amin. Mohon penjelasan dari Bapak tentang pembukaan dosa. Penjelasan tentang saya di rantai. Nah itu kan kalau di bulan puasa orang banyak bermaksud. Bagaimana tadi hadis tadi Bapak di rantai? Iya. Saya jawab dulu.
ya, memang hadis sahih riwayat Bukhari, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan di dalam bulan Ramadan para pemimpin-pemimpin syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rantai. Lalu kalau ada pertanyaan, kenapa masih ada yang bermaksiat? Ya, bahkan tidak sholat, tidak puasa, ya, dosa-dosa besar. Bahkan untuk perkara tidak puasa saya katakan, Imam Az-Zahabi rahimahullah taala mengatakan bahwa para ulama bersepakat orang-orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i. Sebentar saya bacakan bahasa Arabnya biar lebih mengena. Ada perkataan dari Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, ya, yang jelas Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa dengan sengaja, ya, maka hum yashukuna fi Islam. Para ulama bersepakat untuk meragukan keislamannya. Berat kan? Para ulama bersepakat untuk meragukan keislamannya. Satu, wa ya'taqiduna annahu zandaqah, dan mereka meyakini bahwasanya mereka adalah orang-orang yang munafik dengan munafik i'tiqadi, keyakinan. Jadi tidak ada yang meninggalkan puasa kecuali orang munafik keyakinan. Seperti zaman Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, maka hati-hati para kaum muslim yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Nah, pertanyaan tadi, kenapa orang kok syaitan sudah dibelenggu? Maka jawabannya ada beberapa jawaban. Satu, yaitu maksud dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatta, bahwa maksudnya adalah ketika iblis dibelenggu dengan rantai itu adalah kiasan orang sedikit bermaksiat dan cenderung kepada ketaatan. Jadi tetap ada yang maksiat tapi sedikit, tapi lebih cenderung kepada ketaatan. Maka lihat, coba bulan Ramadan, ya, bahkan di pasar-pasar orang cenderung baca Al-Quran, cenderung mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, cenderung bahkan di acara-acara televisi, ya, artis-artis sebelumnya pakai jilbab, jadi cenderung ketaatan meskipun cuma 1 bulan tok. Ya, nah, cenderung ketaatan. Masjid-masjid yang biasanya cuma untuk sholat kemudian kabur, habis itu ini orang banyak duduk di masjid berzikir meskipun habis itu tidur. Ya, ini cenderung ketaatan. Ini satu jawabannya. Yang kedua, jawaban para ulama diantaranya adalah bahwa yang dibelenggu adalah maradatus syayatin, pemimpin syaitan saja. Adapun anak buahnya masih bergentayangan. Yang ketiga, jawabannya adalah bahwa seorang melakukan maksiat bukan hanya karena bisikan syaitan, tetapi juga hawa nafsu. Ya, karena nafsu itu mempunyai ammaratun bisu. Ada nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Nah, itu beberapa jawaban disebutkan oleh para ulama. Allah. Kedua, nama mungkinnya. Nah, ini kan banyak orang niatnya tuh hanya berpuasa. Bagaimana kalau kita iringi dengan niat supaya bertemu malam Lailatul Qadar? Ini apakah juga bisa boleh itu diniatkan seperti itu, ingin bertemu malam Lailatul Qadar? Ya. Ketika kita berkata bahwasanya puasa harus dibarengi dengan niat dan Ramadan niatnya harus pada malam hari, maka ini adalah niat ibadah puasa. Adapun niat untuk bertemu dengan Lailatul Qadar tidak perlu niat, tapi berdoa. Ya, tidak perlu diniatkan, tetapi berdoa. Allah. Nah, mulai. Ya. Dia.
Ya. Ketika puasa. Iya, bagus pertanyaannya. Maka jawabannya ada hadis Rasul riwayat Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertanyaan mungkin tidak didengar oleh sebagian yang hadir dan juga radio-radio yang merilai bahwa apakah larangan berkata rofas, keji, kotor, porno tadi berlaku juga di luar Ramadan? Ya. Baik itu dengan istri. Maka jawabannya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riwayat Bukhari, "Laisal mu'minu bil ta'an wal la'an wal fahishil badi." Seorang beriman bukan orang yang suka melaknat, mencaci, berkata kotor dan berkata keji. Tetapi kalau dengan istri yang ada adalah rayuan, ya, sayang-sayangan, dan itu bukan tatanan kotor. Nih, Allah. Meskipun kadang-kadang long distance relationship, LDR. Artinya kalau kita lagi jarak jauh, saya di Saudi misalkan, istri saya di Banjarmasin, saya sayang-sayang dengan istri, itu bukan perkataan yang kotor. Allah. Nah, yang lain? Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Saya umumkan di sini bahwa besok sore ada Syekh Ali Musa datang ke Banjarmasin. Alhamdulillah kita kebagian untuk tahun ini, dan mudah-mudahan kita bisa menjamu tamu dengan baik. Saya harapkan yang hadir seperti ini juga bisa pada hadir. Dan setelah sholat asar, dan usahakan sholat asarnya di sana di Masjid Hasanuddin Majdi untuk mengikuti kajian Islam ilmiah yang akan dibawakan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah taala. Mudah-mudahan kita bisa dilapangkan waktu mengikutinya. Sedangkan kelanjutan kajian Islam intensif kita akan kita lanjutkan pada malam Kamis. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah dalam ketaatan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Dan sebelum saya tutup, sekali lagi untuk panitia inti penyambutan Syekh dan Daurah diharapkan kumpul. Ada beberapa hal yang perlu tegaskan lagi, diharapkan kumpul. Setelah ini kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.